Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nadira Dewatkasari dengan NIM digit terakhir 008 dari kelas PM 2003A. Di sini saya akan menjelaskan teori moral dari Piaget dan Kohlberg. Selamat menonton. Yang pertama adalah tahapan penalaran moral Piaget. Teori perkembangan Piaget ini mencakup teori tentang perkembangan penalaran moral, tentang kemampuan anak dalam bernalar dan situasi sosial. Tahap penalaran moral Piaget ini dibedakan menjadi dua tahapan. Yang pertama ada moralitas heteronom. Tahap pertama ini juga disebut dengan realisme moral atau moralitas pembatasan. Heteronom sendiri berarti tunduk pada aturan yang diberikan oleh orang lain. Selama periode ini, anak-anak akan secara konsisten dihadapkan oleh orang dewasa dan orang tua yang memberitahu bahwa mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Pelanggaran aturan ini diyakini akan mendatangkan hukuman otomatis. Yang kedua adalah moralitas otonom. Pada tahap kedua ini disebut juga moralitas kerjasama. Hal ini muncul ketika dunia sosial anak berkembang hingga mencakup lebih banyak teman sebaya. Melalui interaksi dan kerjasama dengan anak-anak lain, gagasan anak tentang aturan dan moralitas mulai berubah. Aturan sekarang adalah apa yang kita buat. Hukuman atas pelanggaran ini tidak bersifat otomatis, tetapi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan niat pelanggar dan segala keadaan yang meringan. Menurut Piaget, anak-anak berkembang dari tahap moralitas heteronom ke moralitas otonom dengan berkembang struktur kognitif, tetapi juga karena interaksi dengan teman sebaya yang berstatus setara. Piaget percaya bahwa menyelesaikan konflik dengan teman sebaya akan melemahkan ketergantungan anak-anak pada otoritas orang dewasa dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa peraturan dapat diubah dan harus ada hanya melalui persetujuan bersama. Berikut adalah perbedaan antara moralitas heteronom dan moralitas otonom. Yang pertama adalah moralitas heteronom memiliki aturan yang tidak fleksibel, dibuat oleh pihak berwenang seperti polisi, orang tua, dan guru. Sedangkan moralitas otonom niat lebih penting daripada hasil perbuatan seseorang. Yang kedua adalah aturan moralitas heteronom bersifat permanen, tidak berubah, dan harus dipatuhi. Sedangkan moralitas otonom ada kalanya melanggar aturan adalah hal yang wajar. Yang ketiga adalah moralitas heteronom memiliki egosentrisme di masa kanak-kanak yang menyebabkan anak-anak percaya bahwa orang lain memandang. Sedangkan moralitas otonom adalah orang mungkin memandang apa yang benar secara berbeda. Yang ketiga adalah moralitas heteronom memiliki egosentrisme di masa kanak-kanak yang menyebabkan anak-anak percaya bahwa orang lain memandang ide-ide mereka yang mengikuti aturan dengan cara yang sama seperti mereka. Sedangkan moralitas otonom adalah orang mungkin memandang apa yang benar secara berbeda. Yang keempat adalah moralitas heteronom, derajat hukumannya harus bergantung pada seberapa buruk akibat dari tindakan seseorang. Sedangkan moralitas otonom, tingkat hukumannya harus bergantung pada niat dan tingkat keburukannya. Yang terakhir adalah moralitas heteronom memiliki perilaku buruk yang akan dihukum. Misalnya, jika anak melakukan sesuatu yang buruk, lalu anak tersebut jatuh dan terluka, itu karena hasil perbuatan buruk anak tersebut. Sedangkan moralitas otonomnya adalah hasil buruk yang terjadi secara kebetulan tidak dipandang sebagai hukuman atas perilaku buruk tersebut. Dan yang kedua adalah tahapan penalaran moral Kohlberg. Teori tahapan ini merupakan elaborasi dari penyempurnaan dari teori Piaget. Seperti Piaget, Kohlberg mempelajari bagaimana anak-anak bernalar tentang aturan yang mengatur perilaku mereka dalam situasi tertentu. Kohlberg tidak mempelajari permainan anak-anak, melainkan menyelidiki respon mereka terhadap serangkaian situasi terstruktur atau dilema moral. Menurut Kohlberg sendiri, berteori bahwa orang berkembang melalui 3 tingkatan saat mereka mengembangkan kemampuan penalaran moral tersebut. Di antara 3 tahap tersebut memiliki tahapan-tahapan lain juga yang saling berstruktur dan beraturan. Yang pertama ada tingkatan prakonvensional. Tingkatan prakonvensional ini adalah aturan ditetapkan oleh orang lain. Pada tingkatan ini ada 2 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah orientasi hukuman dan ketaatan, yang berarti konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan kebaikan atau keburukan. Yang tahap kedua adalah orientasi relativis instrumental. Apa yang benar adalah
apapun yang memuaskan kebutuhan sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain. Ya, selanjutnya adalah tingkatan konvensional. Pada tingkatan konvensional ini berarti individu mengadopsi aturan dan secara akan menundukkan kebutuhannya sendiri kepada kebutuhan kelompok. Harapan keluarga, kelompok, atau bangsa yang dipandang berharga terlepas dari konsekuensi yang langsung dan jelas. Pada tingkatan ini memiliki dua tahapan, yaitu tahap ketiga adalah orientasi anak-anak baik. Orientasi anak-anak baik ini adalah perilaku yang baik adalah apapun yang menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka. Seseorang mendapatkan persetujuan dengan menjadi baik. Dan tahap keempat pada tingkatan kedua ini adalah tahap orientasi hukum dan ketertiban. Benar adalah melakukan tugas seseorang, menunjukkan rasa hormat terhadap orientas, dan mempertahankan tatanan sosial yang diberikan demi kepentingan sendiri. Dan yang terakhir ada tingkatan pasca konvensional. Pada tingkatan ini, setiap orang mendefinisikan nilai-nilai mereka sendiri dalam hal prinsip-prinsip etika yang mereka pilih untuk diikuti. Pada tingkatan ketiga ini ada dua tahapan, yaitu tahap kelima adalah orientasi kontrak sosial. Orientasi kontrak sosial ini didefinisikan dalam kerangka hak-hak individu secara umum dan dalam kerangka standar yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Dan tahap terakhir adalah tahap orientasi prinsip etika universal. Apa yang benar ditentukan oleh keputusan hati nurani menurut prinsip-prinsip etika yang dipilih oleh diri sendiri. Selanjutnya ada kritik terhadap teori Cockburn. Salah satu keterbatasan karya awal Cockburn adalah sebagian besar melibatkan anak laki-laki. Beberapa penelitian mengenai penalaran moral anak perempuan menemukan pola yang agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Cockburn tentang perbedaan gender dalam penalaran moral. Adapun beberapa perbedaan gender dalam penalaran moral oleh Cockburn adalah yang pertama, anak laki-laki lebih fokus pada keadilan, dan yang kedua adalah anak perempuan lebih peduli pada kepedulian dan tanggung jawab terhadap orang lain. Carol Gilligan berpendapat bahwa perbedaan penalaran moral berdasarkan gender berada pada laki-laki berfokus pada hak-hak individu, sedangkan perempuan lebih fokus pada tanggung jawab terhadap orang lain, altruisme, dan pengorbanan diri. Beliau menyarankan bahwa perempuan cenderung memiliki altruisme dan pengorbanan diri sebagai solusi terhadap dilema moral. Cockburn merevisi teorinya berdasarkan kritik tersebut. Sebagian besar penelitian tidak menemukan perbedaan kematangan moral antara laki-laki dan perempuan, serta tidak ada bukti yang meyakini bahwa perempuan lebih peduli, kooperatifan, atau suka membantu dibandingkan laki-laki. Kritik lain terhadap karya Piaget dan Cockburn, anak kecil dapat berpikir tentang situasi moral dengan cara yang lebih canggih daripada yang disarankan oleh teori tahapan. Anak kecil sering menganggap konsekuensi lebih penting daripada niat ketika mengevaluasi perilaku. Anak berusia 3 dan 4 tahun menggunakan niat untuk menilai perilaku orang lain, sedangkan anak usia 6-10 tahun pada tahap moralitas heteronom telah terbukti dapat membedakan antara peraturan yang dibuat dan ditegakkan orang tua dan peraturan teman sebayanya. Keterbatasan utama teori Cockburn ini adalah fokusnya pada penalaran moral daripada perilaku nyatanya. Individu pada tahap yang berbeda bisa berperilaku sama, dan individu yang tahap sama itu bisa bersifat berbeda. Selain itu, konteks dilema moral memengaruhi penalaran moral, seperti remaja yang menunjukkan penalaran moral yang lebih rendah dalam dilema yang melibatkan selebriti dibandingkan dengan karakternya. Hubungan antara penalaran moral dan perilaku juga tidak selalu jelas karena perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, kesuksesan, dan hubungan dengan guru yang tidak berkaitan dengan tahapan perkembangan moral. Berikut adalah penerapan dua teori moral dalam proses pembelajaran. Yang pertama, penerapan teori Piaget. Guru dapat menggunakan pendekatan bermain peran dalam kelas untuk memungkinkan siswa memahami tahapan perkembangan moral seperti yang diajukan oleh Piaget. Misalnya, dengan menggunakan situasi di mana siswa harus mengambil keputusan moral, guru dapat membantu siswa memahami perbedaan antara moralitas heteronom dan moralitas otonom.
Dan yang kedua ada penerapan teori Kohlberg. Di sini guru dapat menyajikan dilema moral seperti yang digunakan oleh Kohlberg untuk membantu siswa memahami tahapan perkembangan moral mereka. Misalnya, menggunakan cerita dilema moral Heinz, guru dapat mengajukan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis dan memahami perspektif siswa terhadap kejadian. Sekian dari video presentasi teori moral dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.